Terima kasih. Mungkin yang berkaitan dengan saya yang perlu dikonfirmasi terkait harapan juga sebenarnya dalam bisa menjadi satu peran buat edukasi bagi masyarakat tentang gambaran situasi pertama tentang rekomendasi politik untuk masyarakat adat sebagai pelestari spiritualitas luhur. Nah, dalam pengalaman kami sebetulnya memang hambatan itu di awal sudah banyak dikatakan bahwa memang ada perspektif jarak yang sebenarnya tidak clear ya ada konstitusi yang itu ini memang selain dari hubungan kebijakan juga di persoalan level penerimaan sosial. Di dalam penerimaan sosial saat ini kami sudah tidak terlalu banyak menggunakan data, memang kami menyadari bahwa sebetulnya perspektif publik ini bisa sangat didukung oleh kebijakan yang positif pada mana pembukaan hak asasi manusia untuk semua warga. Karena memang kami tahu bahwa sebetulnya masyarakat kita itu masyarakat yang bisa tunduk pada hukum yang jelas dan tegas. Kalau memang kan para kebijakan, artinya butuh konsistensi dan komitmen yang kuat dari kita memberikan ruang kepastian hukum semua warga negara merujuk pada hak dan terkhusus pada kasus darurat. Misalkan memang kami menghadapi hambatan dalam pengertian yang menaungi dan menamakan nomenklaturnya sebagai pembinaan kepercayaan dan masyarakat adat. Tapi kami masih melihat kegenangan bahwa bagaimana sejatinya sebagai negara direktorat ini mampu melihat dan menilai bahwa ya ruang kebijakannya cukup di level mereka, tidak perlu mengubah besar dari dan hanya di level kementerian atau direktorat dari revisi buku aku kan. Dan juga kalaupun misalnya dari teknis ada stupid review tidak terlalu membuat energi yang berlebihan untuk arah disiarkan di MK dikatakan untuk memperbaiki dengan itu tergantung pada political will. Jadi termasuk saya ingin meng-highlight bahwa pada posisi kami butuh dukungan dari masyarakat di mana memberikan perspektif yang kuat kepada direktur KMA untuk bisa menertibkan kemampuan pada pemangku adat. Karena di dalam nomenklatur mereka juga kan ada pembinaan masyarakat kepercayaan dan masyarakat adat. Jadi bukan hal yang sulit ketika diterbitkan sebuah ketetapan pemangku adat yang bisa melegitimasi peristiwa di masyarakat perkawinan. Jadi rasanya tidak terlampau sulit bila ada political will yang dipahami oleh para pemangku. Kebetulan ini yang kami rasakan bahwa memang kita tahu bahwa perspektif itu sebetulnya masih bisa diarahkan oleh sebuah sistem kebijakan yang inklusif dan kembali lagi pada politik dari para kebijakan, termasuk itu juga bisa meminimalisir
perpecahan yang terjadi di dalam kelompok-kelompok minoritas ini sendiri. Kami merasakan betul bahwa seolah-olah kami itu dihadap-hadapkan pada saudara kami sendiri untuk seolah-olah tidak mau ikut pada organisasi yang padahal itu saudara kami juga. Persoalannya bukan tidak mau berorganisasi. Tuhan kepada kami adalah tidak mau berorganisasi dan tidak tunduk pada tertib administrasi. Padahal yang kami perjuangkan adalah bagaimana untuk sebuah tuntunan spiritualitas atau religiositas tidak mesti diinstitusionalisasikan. Bahkan secara sejarah yang kami pahami bahwa berdirinya komunitas ADS pun bukan untuk menambah jumlah agama baru, bukan menjadi sebuah institusi yang sangat terjebak akan pada formalitas keagamaan. Karena agama adalah tuntunan kehidupan yang inklusif, bukan hanya untuk memenjarakan spiritualitas menjadi sekedar administratif. Jadi harapan kami sebetulnya bagaimana kita semua mendorong perspektif pengambil kebijakan itu untuk lebih inklusif dan memahami bahwa kita semua ini ada naungan yang namanya konstitusi dan hendaknya kebijakan-kebijakan yang jadi produk adalah yang tidak menyeleweng dari konstitusi. Harus ada proses sinkronisasi kebijakan antara perundang-undangan yang ada. Yang menjadi janggal adalah level bahkan peraturan menteri atau peraturan pemerintah bisa menabrak apa yang menjadi rujukan di dalam konstitusi. Jadi, konsistensi inilah yang menjadi batu sandungan yang selama ini terciptanya kebijakan-kebijakan diskriminatif yang sebetulnya gagal pahamnya para penyelenggara kebijakan itu memahami konstitusi negaranya sendiri. Kemudian terkait yang dari perspektif gender kepemimpinan terdepan Mbak Dea dan Mbak Nuria. Kalau kami sendiri memahami bahwa dalam komunitas kami itu persoalan gender sudah clear ya, dalam arti laki-laki atau perempuan tidak pada perebutan posisi tapi pada optimalisasi fungsi, sehingga apapun yang dilakukan berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan itu jadi rujukan. Jadi memang kami tidak menjadi sebuah krisis kemungkinan bila pun itu laki atau perempuan, karena sepemahaman kami meskipun sesepuh adat kami laki-laki sejak periode pertama, tapi mereka betul-betul buat kami mereka itu laki-laki yang feminis. Jadi sudah clear dengan karena nilai-nilai kemanusiaan yang kami usung dan nilai kemanusiaan yang paling kami usung, sehingga pada proses peradaban kami tidak berbicara tentang posisi atau posisi strategis atau kepemimpinan yang dominan, tetapi pada pembagian fungsi dan kewenangan agar setara. Itu mungkin ya yang bisa saya tambahkan. Ya, kira itu bahwa harapan kami memang cara beragama kita dalam bernegara itu tidak terjebak pada semata institusionalisasi atau pengorganisasian, karena kami memahami bahwa akhirnya ketika berlomba-lomba mendirikan sebuah organisasi, jadi pejuang ADART bukan pada pejuang kemanusiaan. Bisa jadi sesama saudara akhirnya hanya bersaing untuk mendapatkan fasilitas dari negara, bukan pada tujuan memanusiakan manusia. Terima kasih.